Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin sayyidina wa nabiyyina wa maulana wa habibina wa syafi'ina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Bapak Ibu jamaah salat waktu subuh rahimakumullah, kembali mari kita sama-sama ucapkan syukur alhamdulillah. Pagi hari ini oleh Allah Subhanahu wa taala mengawali kegiatan kita pada siang hari ini, oleh Allah Subhanahu wa taala kita diberikan oleh Allah kesehatan sehingga kita bisa datang ke masjid dengan tujuan untuk melaksanakan salat waktu subuh berjamaah. Mudah-mudahan sebagaimana yang dikatakan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, Allah Subhanahu wa taala Al-Alimul Khabir, Allah yang Maha Tahu. Begitu pergantian malaikat yang bertugas pada malam hari dan siang hari, Allah Subhanahu wa taala bertanya dengan malaikat yang berapus naik. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Hai malaikat, bagaimana keadaan hamba-Mu di dunia pada pagi hari ini?" Malaikat menyatakan, malaikat menghabarkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Padahal Allah bukan tidak tahu, Allah tahu. Tapi Allah bertanya, bagaimana keadaan hamba-Mu pagi hari ini? Malaikat mengatakan, mereka melaksanakan sholat subuh berjamaah. Mudah-mudahan kita termasuk orang yang pada pagi hari ini disampaikan oleh malaikat, orang yang melaksanakan sholat subuh berjamaah disampaikan kepada Allah Rabbul Jalal. Kemudian yang kedua, tidak lupa mari selalu kita baca salawat dan salam kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Sebagaimana hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, "Man shalla alayya marratan sallallahu bihi asyar." Siapa yang bersalawat kepadaku satu kali, Allah memberikan rahmat 10 bacaan. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Bapak Ibu jamaah yang dimuliakan Allah, pada pertemuan kita minggu yang lalu kita menceritakan tentang keadaan nanti pada di hari pada mahsyar, yang mana dalam sebuah hadis Rasulullah mengatakan pada hari di pada mahsyar itu keadaan umat manusia. Di dalam Al-Quran Allah mengatakan, yauma yafirrul mar'u min akhihi wa ummihi wa sahibatihi wa banihi likulli imri'in minhum yawma idzin sya'nun. Pada hari itu Allah menceritakan yauma yafirrul mar'u, hari itu manusia semuanya lari. Tidak ada yang duduk, tidak ada yang tenang, semuanya keluh kesah. Ada yang bunuh, ada yang pakai galau semerta. Yauma yafirrul mar'u min akhihi. Hari itu dicari saudaranya, saudaranya juga galau. Cari abahnya, abahnya juga galau. Dicari ubahnya, ubahnya juga galau. Dicari bosnya, kawan yang akrab, semuanya. Yauma yafirrul mar'u min akhihi wa ummihi wa abihi wa ummihi wa sahibatihi. Wah, kawan yang sama. Likulli imri'in yawma idzin sya'nun. Pada hari itu
sibuk mengurus tentang dirinya masing-masing. Ada lagi memikirkan kawan, ada lagi memikirkan anak, ada lagi memikirkan diri. Semua dalam keadaan galau. Kemudian menurut dalam hadis, pada hari itu malaikat Allah Subhanahu wa taala menurunkan matahari, posisinya matahari yang sekarang ada berapa ribu mil dari bumi, matahari nanti waktu di padang mahsyar posisinya sangat rendah. Bukan berapa kilo lagi, bukan berapa meter lagi, hanya beberapa senti dengan kepala manusia. Coba bayangkan. Coba bayangkan. Matahari yang sekarang sudah ribuan mil aja kita mengurusin kemarau, panasnya luar biasa. Ada kawah kering kalau dalam keadaan panas, sehingga kita harus menggunakan kipas angin, memerlukan AC dan lain sebagainya. Padahal mataharinya berapa-ribu mil. Lalu nanti pada hari kiamat matahari sangat dekat dan kita bukan di ruangan lagi, langsung selatan matahari. Nah, disinilah Rasulullah katakan sab'atun yauma la zilla illa zilluh. Hanya ada 7 golongan yang pada hari itu akan mendapatkan naungan yang tidak ada naungan kecuali pada waktu orang yang mendapatkan naungan arsy. Kita belum baca di hari Nurul Rintif yang pertama, semalam itu rajulun qalbuhu mu'allaqun bil masajid. Seorang laki-laki yang hatinya tidak pernah lupa, selalu ingat dengan masjid. Inilah yang Rasulullah sampaikan, perjalanan yang sulit, perjalanan yang payah sebenarnya bukan perjalanan dari kita Kandangan ke Banjarmasin, ada payah. Kita dari Banjarmasin ada ke Surabaya, ke Jawa, ada payah. Kita ada kepada perjalanan yang jauh itu bisa ditempuh, bisa dilaksanakan. Hari ini kita harus ada kunjungan kerja kepada berangkat jauh, ada apa-apa bisa. Tapi kadang-kadang yang sangat disayangkan dari rumah ke masjid kenapa nggak bisa?
yakni Allah membuka langit yang pertama, menawarkan ampunan, menawarkan pintu taubat, menawarkan pemberian berbaca-baca apa permintaan. Allah yang menawarkan, bukan dia siapa-siapa. Kalau manusia menjadikan seseorang, menjadikan manusia tidak bisa apa-apa, tapi kalau Allah, apa yang tidak bisa oleh Allah semua bisa. Coba ya, ini juga termasuk bagian, ya, bagian yang berat dilaksanakan. Tapi bagi kita orang yang beriman, pekerjaan itu semuanya berat kalau menurut hitungan kita. Tapi kalau Allah SWT memberikan kemudahan, yang berat itu ringan. Yang berat itu ringan. Yang berat ini di dalam hati kita ini adalah nafsu. Coba bayangkan, kita pulang ke Banjarmasin kawah, kita pulang ke Surabaya kawah, kita pulang ke Palu ke Padang kawah, kita mengerjakan pekerjaan dunia seberat apapun kawah. Hari hujan kita berangkat bisa, hari panas kita bisa, dalam keadaan ada tapi sehat kita bisa. Kenapa pasti tidak bisa? Itu pertanyaan yang kita tidak tadi nafsu. Karena kita tahu yang namanya nafsu itu indah nafsala ambaratun bisu, itu oleh Allah subhanahu. Yang namanya nafsu yang ada di dalam kita ini selalu mengajak kita itu untuk berbuat yang tidak benar, yang tidak baik. Artinya apa? Kalau urusan kebaikan nafsu itu berat, tapi kalau urusan kejahatan, urusan maksiat laju banget. Jadi yang kedua ini rajulun dzakarallah wa fadat ainah. Dia berzikir di waktu malam, di waktu subuh, sampai dia berzikir kepada Allah, fafadat ainahu, mengalirlah air matanya. Ingat, kita dosa lagi kita kerjakan, sudah banyak yang kita kerjakan, banyak kita meninggalkan yang diperintahkan, banyak kita mengerjakan yang terlarang. Sementara umur kita tidak ada tahu kapan lagi kita akan diambil oleh Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana, dan kita yakin, kita tahu manusia itu tidak ada yang abadi, manusia itu tidak ada yang kekal, manusia itu pasti akan berakhir, dan akhir kematian kita tahu ini. Yang kita yang mengumpulkan harta kekayaan dapat, yang kita mendapatkan apa yang kita inginkan dapat, semuanya dapat. Tapi begitu kita meninggal dunia, satu pun tidak ada yang bisa kita bawa. Satu pun tidak ada yang kita bawa. Apa yang kita bawa, apa milik yang kita bawa, apapun yang kita miliki, punya orang baik, jarum 9 tak ada bawa. Orang yang dibawa itu ada manfaatnya juga. Nah, kalau kita sudah meninggal dunia, tidak ada yang kita bawa, cuma yang kita bawa punya dulu waktu meninggal dunia. Waktu meninggal dunia, memang dulu kalau haji kodok, ya kan? Apa baru ada juga, ya kan? Tapi wahamalu. Tapi jalur ketiga-tiganya ini hanya satu yang kita ikut dalam kita itu adalah amal perbuatan kita. Kalau amal yang baik kita bawa, ia mendapatkan kebaikan. Kalau amal yang jahat akan mendapatkan kejahatan. Dan anak yang kita sayangi, bini yang kita sayangi, laki yang kita sayangi, semua yang kita sayangi, begitu kita meninggal dunia
bibidian mendatangi lalakian. Bibidian atau lalakian didatangi bibidian, ya kan? Ini didatanginya di cahaya dalam keadaan orang banyak, keadaan ada siapa, mungkin kita malu-malu dan sopan-sopan. Ini berbeda. Rajulun da'ahu imra'atu, didatangi bibidian. Paham? Dia takut, dia tidak berani, ya kan? Padahal kesapaan banget ini. Nah, dia termasuk ujian, cobaan iman kita. Seorang laki-laki yang menolak ajakan seorang perempuan, padahal kesapaan itu sangat memungkinkan dia menolak. Dia ini seorang laki-laki yang akan dapat daulat harus. Sinilah kita. Keibadah kita ini harus diuji, dicoba oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bila kita ujian yang seperti ini bisa, ujian ini kita akan dapat apa yang akan dapat nilai di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sini kita tahu. Yang orang beriman yang takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala itu bukan hanya takut dalam keadaan ada kesempatan. Yang perhatian, orang misalnya takut berbuat dosa, orang biasanya takut karena aku berbuat jatuh terlarang. Ini termasuk orang yang akan
begitu kawin sebulan, 2 bulan, 3 bulan, 4 bulan, 5 bulan, 6 bulan berantakan ada awal jual dan bayar utang sampai akhirnya melapor kepada Rasulullah sebelum kawin itu dia ada bisa ada bahan dia ini ada punya bahan sehingga sampai sekarang ada bayar Rasulullah. Itulah Rasulullah berceritakan kalau orang ada bayar lebih baik kata Rasulullah bebaskanlah hutang itu. Orang yang membebaskan hutangnya itu akan dapat tahu alas hati pada hatinya. Akhirnya perempuan itu dengan ikhlas rela dia mengatakan hutang makanan kemarin itu kalau saya pikirkan lagi sudah terbebaskan. Jadi ini 7 golongan yang akan dapat tahuan aras. Yang pertama ada dulu kalau ala qurbil masjid, yang kedua ada dulu kalau Allah dan aidahu, yang ketiga ada dulu dawa imra'atun ba'da, yang ketiga rahamu billah maka kepada Allah, yang kelima lisan qurbatun billah, yang keenam abqa siapa idahu wala ya'lamu sayrahu, memberikan tanda-tandanya tapi tidak tahu, yang terakhir orang yang membebaskan hutang. Ya ada punya hutang, orang ada mau bayar, carewekannya, ada tanggung jawab, pokoknya ada mau bayar dengan ikhlas dia berikan atau dia bebaskan hutangnya. Bapak Ibu jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Disinilah kita sebagai hamba Allah yang beriman, ya kan? Kita itu mungkin kalau merasakan ya hidup, ya kan? Hidup ini tidak ya dalamnya kadang-kadang bisa pada suatu saat kita bahasa orang sekarang itu bahasa kita tidak aing, ya kan? Ada yang lebih sehingga sampai terpaksa dan dari ini tapi dalam agama dibolehkan bahasa kitanya itu hutang. Atau baik dia begitu jadi tidak apa-apa hutang. Aku ada hutang duit, tapi kita ini biasanya kalau hutang itu orang baru jabat sehingga bawa pinjam duit. Ada ijab itu dia akan hutang, ya kan? Apa-apa. Nah di sini kembali, ya kan? Mau hutang di orang, ya lawan pemberi itu gitu. Ya kan kalau kita memberi sudah
sampai waktunya. Ternyata dia tidak tahu. Ya kan? Kita boleh kita terima dengan kayak apa utang semalam kalau ya boleh kita menerima ya boleh ya kita menerima dan itu bukan hak kita bila sampai waktunya kira-kira yang utangnya berapa bulan tanggal berapa kan yang kita bayar ya kan dia menceritakan dan diperkirakan tanggal sekian apa dan duit ada aku bayar ya kan aku bayar ternyata sampai waktunya dia minta maaflah aku sampai ini ada cari guna ada kawan dia sudah sekali, 2 kali, 3 kali dia menyatakan aku dan ini bukan mucil. Mucil itu apa? Mucil itu orang berduit berbeda oleh utang. Nah ini malah di dalam agama sangat-sangat ada baik. Ya kan? Berduit ada tapi ada bayar utang. Ada juga manusia yang demikian ini ada dasar ada berduit. Orang mengutang ada kawan bayar dasar ada kawan bayar diibratkannya dibebaskannya inilah yang akan mendapat tawaran. Tapi uniknya dari kisah jalan orang kecil ia berduit bayar ada apa bayar dah tiba kita mau tagih ada apa tak apa itu kalau orang tidak bisa ditanya tadi ya ada dalam hadis itu sangat sekali baik kalau orang dikawal bayar tapi ada apa bayar tidak kalau dalam bahasa kita sebut namanya kucil ya orang kecil bahasa kita ya orang ini bukan ada kawal tapi ada manusia yang demikian ada tapi ada juga yang benar-benar ada kawal bayar sehingga sampai dia tahu tak akhirnya tulis saudaranya diberangkat ini akan mendapatkan jawaban. Kemudian kisah tolong-menolong ya kan kisah membantu orang yang menolong orang kita pertama memang dalam hadis Rasulullah SAW mengatakan kita ini ada bahasa dalam hadis Rasulullah mengatakan wallahu fi auni al-'abdi ba'da al-'abdi yawma. Kita dilihat di dalam hati karya Allah. Siapapun orang kita pertolongan selama kita bisa menolong dia tolong. Siapapun orang yang kita pertolongan kita akan menolong bila ia kau menolong berniat dalam hati. Bila ia ada kawan kita menolong, ada kawan mendoakan, ya kan? Kita doakan maaflah, aku ini kebetulan akan desakan ada juga ada kawan. Dan kisah yang seperti ini memang banyak ada terjadi, bahkan kayak gini. Ada orang pernah datang sama keluarga, ya kan? Membawa kalau yang salah waktu itu anaknya 3 orang bininya, terus pindah motor. Kepada orang ini aku ini baru ini kita tertolong aja. Aku ini bekerja di sini. Saya sebenarnya sudah berapa hari kemudian ada apa ya sudah kita ibaratkan aja sudah ya masalah iya mengharapkan iya masalah iya yang sekiranya iya ya dan inilah hamba manusia Rasulullah SAW ada ya mungkin benar apa yang dikatakan karena berduit bukan benar coba bahasanya pas saja kayak manipu gitu kan kayak manipu bahwa ternyata kita juga hati-hati juga karena kawan juga semua orang langsung kita lihat juga dulu ya pertama yang kisahnya tadi misalnya kawan kita yang tahu kita tahu masuk kampung ya kan kita tahu kawan kita pernah di sini kebetulan datang dia minta bantuan kita bantu sekawan kita mampu kalau ternyata dia tidak bisa memberikan utang itu maka boleh kita ibaratkan dan mengibaratkan utang kawan kurang ada kawan bayar itu akan mendapatkan taruhan atas di mana tadi karena tadi utang itu utang itu kemudian dibayarnya mendapat pahalanya lebih banyak daripada kita memberi ya kan lebih banyak daripada kita memberi oleh karena itu dalam ceritanya waktu Israel Mi'raj tapi pada saat kembalian Indonesia kalau membeli 10 tapi kalau bertagih dapat 20 tapi ingat bahwa tagih itu yang tanpa ada keinginan apa-apa dengan pengertian aku udah mau tagih tapi kita keinginan ceritanya ini sempat
sampai bapak dan ayahku menangis dirul karena kehilangan kesedihan. Banyak udah menangis karena ada musibah yang menimpa, banyak udah menangis. Tapi kalau menangis karena zikir kepada Allah, ini termasuk yang langka, termasuk tanja. Ya kan? Bisa orang mendapat ceritanya anaknya karena musibah menangis, padahal lakinya garing menangis, padahal ada apa sesuatu yang terjadi, ya kan? Oh ya kan, sebenarnya lakinya berdiri menangis, ya banyak ya. Atau padahal anaknya karena musibah menangis, atau orang tuanya menangis. Ini tidak. Zakarallahu rajulun zakarallah berzikir kepada Allah sampai meneteskan air mata. Jadi di antara yang tujuh ini, yang mana yang bisa kita kerjakan, ya ada harus ketujuhnya. Ya kan, satu di antaranya ya amuninya pada rajin bersihi, rajin berbaga, ya kan, rajin berzikir. Masya Allah, luar biasa. Misalnya ya mau rajin, mau amalan rajin, berzikirnya rajin, baca Quran, baca salawat, baca istighfar, selalu aja besar lidahnya. Ini ada termasuk bagian daripada orang yang akan mendapatkan daulat. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya kan, memberikan hidayah taufik kepada kita semua. Mudah-mudahan kita masuk di antara yang tujuh ini, kita termasuk orang yang mana, ya kan, yang mana. Dan kita berharap kita tidak bisa apa-apa kecuali Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mendengar hadis ini, kita ingin aku hendak mantapin besar-besar, aku hendak menggemik, ya kan, karena itu kita dapat ilmu itu yang penting. Ilmu dijilurkan perlu banyak, sedikit aja, tapi yang haram itu adalah amalnya. Oh, begitu mendalam hadis ini, aku belajar harap selalu sudah. Ini termasuk amal satu punya. Ada yang riwayat yang lain, ada yang tahu aja tahu, dan ibu baca durasi ya tahu. Terus kalau sudah tahu apa? Tahu kayak itu aja lah. Memang ilmu tidak begitu tahu, karena ilmu itu ilmu yang bermanfaat, ilmu yang dapat dan kita amalkan. Itu ilmu lupa.
bihamdihi subhanallah wa bihamdika